Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu pertanyaan nih yang mungkin Anda sering rasain atau paling nggak pernah kepikiran lah. Kenapa ya rasanya kok susah banget gitu buat bikin lompatan besar dalam hidup? Buat bener-bener ngebut maju gitu, kayak ada yang nahan. Pertanyaan bagus banget ya. Dan ini kayaknya nyentuh inti dari banyak rasa frustrasi kita sehari-hari. Punya visi, punya target, tapi kok ya jalannya kayak pelan banget. Rasanya kayak nyetir, tapi rem tangannya masih nyangkut dikit gitu. Nah, sumber kita kali ini pas banget nih sama perasaan ketahan itu. Kita bakal bedah bab 7 dari buku Slipstream Time Hacking karya Benjamin P. Hardy. Judul babnya aja udah bikin penasaran, penentangan terhadap perjalanan waktu. Tapi ini bukan soal mesin waktu kayak di film ya. Bukan. Ini lebih ke metafora ya, buat percepatan hidup. Jadi buku ini tuh pakai istilah perjalanan waktu buat gambarin gimana caranya kita bisa bergerak lebih cepat dari biasanya, capai tujuan lebih kilat gitu. Nah, bab 7 ini spesifik ngomongin soal gaya-gaya atau hambatan-hambatan yang muncul pas kita coba ngebut itu. Tepat. Kenapa ada resistensi gitu kan pas kita coba lompat. Jadi misi kita di pembahasan ini yaitu kita coba kupas tuntas apa aja sih bentuk pementangan atau hambatan ini, mulai dari tekanan halus lingkungan, sistem di sekitar kita, sampai mungkin rasa enggan dari dalam diri sendiri. Intinya apa sih yang bikin susah keluar jalur normal? Iya, kayak mencoba ngelihat gaya gravitasi tak kasat mata gitu ya, yang seolah narik kita balik ke kecepatan rata-rata, ke kondisi yang udah ada. Mungkin kalau kita paham ini, baru deh bisa ngelawan. Pernah nggak Anda secara pribadi gitu ngerasa kayak jalan di tempat? Padahal rasanya dunia atau ambisi Anda sendiri itu maunya lari kenceng. Atau mungkin pernah coba bikin terobosan, tapi kok kayak ada tarikan kuat buat balik lagi ke cara lama. Nah, bab ini ngasih beberapa sudut pandang menarik nih. Oke, kita mulai dari lapisan pertama ya. Penulis tuh mulai dengan analogi yang kuat banget menurut saya. Manusia itu kayak peloton gede dalam balap sepeda. Wah, analogi peloton ini visual banget ya. Ngebayangin kita semua begitu lahir langsung nyemplung ke arus bareng-bareng. Kita nggak mulai dari nol sendirian, tapi langsung jadi bagian rombongan besar yang udah jalan, udah dipengaruhi sejarah, budaya, norma, ekspektasi orang tua, guru. Wah, semua deh. Dan katanya nih, kebanyakan dari kita itu posisinya di tengah atau malah di belakang peloton. Kita cenderung ya udah ikut aja arus dari yang depan. Secara naluri kedengarannya enak kan, nyaman gitu. Nggak usah capek-capek mecah angin sendirian di depan. Persis. Nah, justru kenyamanan itu, jebakan pertamanya. Hambatan nomor satu. Berada di slipstream peloton area di belakang pembalap depan yang anginnya lebih enteng, emang butuh energi lebih sedikit, pasti. Anda ngerasa aman, ada temennya. Ini kan efisien secara alami. Tapi ya itu, ironisnya, justru karena nyaman dan hemat energi ini, kita jadi males atau malah takut buat keluar formasi. Coba jalur lain atau ngebut duluan. Wah, itu artinya siap-siap kena angin sendirian. Butuh tenaga ekstra dan ninggalin rasa aman bareng-bareng itu. Ada inersia bareng-bareng yang kuat banget di situ. Jadi ini bukan ditolak aktif sama kelompoknya gitu ya, tapi lebih kayak gaya tarik pasif dari zona nyaman, kecenderungan alami buat tetap nempel sama gerombolan, karena ya itu tadi lebih gampang, lebih kenal, dan hemat energi, gitu ya. Betul sekali. Ini resistensi yang sifatnya lebih kayak inersia fisika sama psikologis aja. Mau keluar dari arus ini perlu usaha sadar, perlu energi ekstra, dan ya, perlu berani juga hadapi nggak pastinya sendirian di luar peloton. Kita mesti ngelawan naluri dasar buat tetap aman di kelompok. Oke, kalau tadi itu soal tarikan pasif dari nyamannya si peloton, penulis lanjut lagi nih ke lapisan hambatan berikutnya. Nah, yang ini sifatnya lebih aktif dan kadang rasanya lebih nusuk. Konsepnya disebut race buster, atau kalau diartiin si pemecah laju. Apaan tuh? Red Buster ini, gampangnya gini, individu atau mungkin kelompok kecil gitu ya, yang berhasil gerak jauh lebih cepat atau hasilnya jauh lebih banyak dari rata-rata orang di sekitarnya. Mereka ini sengaja atau enggak kayak ngerusak ritme atau kecepatan normal yang udah biasa di lingkungan itu. Keberadaan mereka aja udah jadi aneh gitu, mengganggu keseimbangan lah. Penulis ngasih analogi lagi nih, yang ini agak nyelikit sih buat ngambarin reaksi ke si pemecah laju ini. Kepiting dalam ember atau wadah gitu. Katanya kalau cuma satu kepiting dia gampang banget manjat keluar. Tapi kalau ada banyak kepiting barengan, pas satu coba naik, yang lain di bawahnya bakal narik-narik dia turun lagi.
Kalau nekat terus, capitnya bisa dipatahin. Bahkan katanya bisa dibunuh sama teman-temannya sendiri. Waduh, keras juga ya analoginya. Keras banget, tapi sayangnya kok ya sering relevan sama kelakuan manusia. Orang tuh cenderung nggak nyaman, kadang malah ngerasa terancam sama orang yang overachiever atau yang kinerjanya jauh di atas rata-rata kelompok. Kenapa? Ya macam-macam alasannya. Mungkin karena keberhasilan si Rate Buster ini bikin yang lain jadi kelihatan jelek, atau ngerasa ketinggalan, atau mungkin jadi ngerasa ditekan buat kerja lebih keras juga, padahal udah PW sama kecepatan sekarang. Itu kan ganggu harmoni atau ya keseimbangan sosial yang udah ada. Jadi ini udah bukan sekedar inersia lagi ya. Udah masuk reaksi aktif dari kelompok buat mempertahankan keadaan. Semacam mekanisme pertahanan barang-barang gitu. Bisa dibilang gitu. Akibatnya, orang yang dianggap terlalu nonjol atau pemecah laju ini sering banget dapat resistensi aktif. Bisa bentuknya sindiran halus, wah hebat banget ya. Kritikan terang-terangan, dikucilin, disabotase kecil-kecilan, atau tekanan nggak langsung kayak, jangan sombong dong, atau ingat daratan, yang intinya ya suruh balik lagi ke level kecepatan rata-rata kelompok. Ada ketakutan di bawah sadar gitu. Kalau satu orang berhasil kabur dari norma, wah aturan main kelompok bisa goyah nih. Jangan-jangan yang lain jadi kepaksa harus ikut berubah juga. Era industri itu didesain lebih buat nyetak pekerja patuh, ikut standar, bukan inovator atau pemimpin yang berani dobrak batas. Apa ini terlalu jauh? Mungkin aja. Tapi jadi mikir juga ya, pernah nggak sih Anda, para pendengar, ngerasain tekanan kayak gini? Mungkin pas lagi ngejar target ambisius di kantor, atau mulai gaya hidup baru yang drastis beda, atau bahkan pas cuma cerita ide yang dianggap terlalu aneh sama lingkungan. Rasa nggak nyaman atau bahkan penolakan gitu dari orang sekitar. Ini jelas beda ya bentuk penentangannya sama inersia Platon tadi. Kalau inersia itu gaya pasif yang narik kita buat diem atau ikut arus. Fenomena rate busting ini gaya reaktif-aktif dari lingkungan yang coba nahan atau narik balik orang yang coba melesat keluar dari kecepatan normal. Ini resistensi terhadap perubahan yang dianggap ngancam keseimbangan. Menarik banget bedain resistensi pasif sama aktif ini. Nah, dari tekanan sosial yang lebih informal tadi, penulis juga nunjukin lapisan hambatan ketiga yang lebih formal, lebih sistemik, regulasi. Selain tarikan kepiting dari sesama kita, usaha buat gerak cepat banget itu seringkali kejedot sama aturan main yang udah ada. Penulis ngutip Peter Diamandis, pengusaha itu, yang bilang kalau para entrepreneur tuh sering pengen lari jauh lebih cepat dari yang diizinin sama regulator. Banget buat banyak inovator. Pas ada ide atau teknologi baru muncul yang nawarin cara kerja yang beda banget, mungkin jauh lebih murah, lebih cepat, lebih efisien, ya kita bisa ingat contoh kayak gimana ojek online nantang taksi konvensional, atau fintech nantang bank tradisional. Nah, pemain lama yang udah mapan, incumbents, ini sering banget ngerasa terancam eksistensinya. Model bisnis mereka tiba-tiba jadi kelihatan kuno, pasarnya bisa kegerus. Terus biasanya gimana tuh reaksinya? Reaksi sistemiknya? Pihak-pihak yang ngerasa terancam ini, yang biasanya punya duit dan lobi kuat, mungkin bakal coba pakai sistem aturan yang ada buat ngelindungin posisi mereka. Mereka bisa lobi pemerintah atau badan regulator buat bikin aturan baru. Standar yang susah dipenuhi pemain baru, atau negekin aturan lama yang mungkin udah nggak relevan sama teknologi baru. Seringnya sih alasan yang dipakai ya demi kepentingan publik kan, keamanan lah, perlindungan konsumen, standar kualitas, stabilitas sistem. Alasannya bisa aja benar, tapi kadang bisa juga cuma kedok buat ngelindungin industri lama dari gangguan. Ditambah lagi, mungkin dari regulatornya sendiri juga ada kecenderungan hati-hati kan ya? Ngadepin sesuatu yang baru, belum paham betul, reaksi pertamanya seringkali, wah, ini perlu diatur ketat nih. Atau malah, stop dulu deh sampai kita tahu dampaknya. Tepat. Kan ada ketidakpastian ya dalam inovasi yang radikal. Regulator punya tugas jaga ketertiban dan ngurangin resiko. Jadi, respons hati-hati atau bahkan cenderung membatasi, itu ya bisa dimaklumi dari sisi mereka. Tapi ya efeknya itu, seringkali jadi memperlambat laju inovasi. Si pemecah laju skala besar ini nggak cuma harus buktiin produknya bagus di pasar, tapi juga harus perjuang, ngadepin, atau bahkan ngubah aturan main yang ada. Wah, ini butuh waktu, duit, dan kelihayan politik yang nggak sedikit.
Jadi ini lapisan hambatan ketiga yang lumayan gede ya. Usaha buat bikin lompatan kuantum, baik pribadi maupun skala bisnis atau teknologi, seringkali harus nabrak tembok sistem dan aturan yang dirancang, sengaja atau enggak, buat jaga stabilitas, yang prakteknya sering berarti mempertahankan kondisi yang udah ada, meskipun mungkin udah nggak optimal lagi. Betul. Ini tantangan sistemik yang nunjukin kalau percepatan radikal itu bukan cuma soal kemauan atau hebatnya individu atau perusahaan aja, tapi juga soal gimana mereka berinteraksi sama struktur kekuasaan dan aturan main yang lebih besar. Oke, setelah kita bedah 3 lapis hambatan eksternal ini, tarikan inersia peleton, reaksi aktif ke pemecah laju, dan benturan sama regulasi, penulis kemudian bawa kita ke contoh yang personal banget, kayak studi kasus kecil gitu. Gimana orang bisa kejebak di situasi mandek, ngerasain waktu lambat secara negatif, terus nemu jalan keluar yang nggak sangka-sangka. Penulis cerita pengalamannya sendiri sebelum dia jalanin misi gereja 2 tahun itu. Ya, dia cerita gambaran dirinya waktu itu yang cukup suram ya. Lulus SMA, nggak ada kerjaan tetap, ngerasa nggak punya arah, terus kejebak main video game berjam-jam tiap hari. Dia bilang sendiri kalau dia tuh bagian dari peloton yang bukan cuma lambat, tapi kayak berhenti total. Kualitas hidupnya turun drastis. Ini contoh kuat gimana persepsi waktu jalan lambat itu bisa jadi pengalaman negatif banget kalau nyambungnya sama perasaan kejebak dan nggak ada kemajuan. Bener, kayak kejebak lumpur hisap gitu ya. Waktu jalan, tapi hidup nggak kemana-mana. Terus ada sesuatu yang kelihatannya sepele terjadi, tapi ternyata jadi titik balik. Dia mulai lari. Awalnya iseng sama sepupunya, tapi terus jadi rutin lari jarak jauh sendirian, seringnya tengah malam. Nah, aktivitas ini yang dia sebut sleep streaming tak sengaja. Nah, di sini nih kunci perumpamannya buat dia, menurut analisisnya sendiri. Waktu menyendiri pas lari itu bisa sampai 2 jam tiap malam katanya, ngasih dia ruang dan waktu buat mikir, buat refleksi, yang nggak dia dapat sebelumnya pas sibuk sama game atau bosen. Ruang refleksi inilah yang maksa dia buat bener-bener ngadepin rasa nggak bahagianya, sadar potensi dirinya yang belum keluar, dan mulai mikirin kemungkinan masa depan yang beda. Lari jadi kayak semacam katalisator mental dan emosional gitu. Gimana persisnya lari bisa jadi katalisator segede itu? Kan cuma olahraga biasa. Menurut dia, ada beberapa hal. Pertama, secara fisik ya, lari itu dorong dia keluar dari kondisi pasif, diem aja. Ada gerakan, ada usaha. Kedua, waktu lari sendirian itu kayak nyiptain ruang kosong di kepala. Bebas dari gangguan luar, yang bikin pikiran-pikiran lebih dalam bisa muncul. Ketiga, mungkin pencapaian kecil pas lari, misalnya bisa lari lebih jauh atau cepat, ngasih dia sedikit rasa berhasil dan kontrol yang hilang di area hidup lain. Nah, kombinasi ini kayaknya yang memicu kesadaran diri lebih dalam soal kondisinya dan keinginannya buat berubah. Kesadaran inilah yang akhirnya dorong dia ambil keputusan gede buat daftar misi gereja, langkah yang dia anggap lompatan besar yang mempercepat pendewasaan mental dan spiritualnya secara drastis dalam 2 tahun itu. Ini ilustrasi menarik banget ya, gimana pintu keluar dari kondisi mandek atau slipstream ke percepatan itu nggak selalu datang dari rencana strategis yang rumit atau bantuan besar dari luar. Kadang pemicunya bisa dari aktivitas sederhana yang kita lakuin terus-menerus yang nggak disangka-sangka ngasih kita ruang buat nyambung lagi sama diri sendiri, ngeliat kondisi kita lebih jernih, dan nemu motivasi buat ngelewatin batas kita sekarang. Ini jadi bikin mikir, aktivitas apa ya dalam hidup Anda, para pendengar, yang mungkin tanpa sadar punya fungsi mirip? Aktivitas yang ngasih jeda, ruang mikir, atau sekedar energi baru di tengah rutinitas? Pengalaman pribadi penulis ini juga negesin satu poin penting. Ngenalin dan ngatasin hambatan internal kayak rasa mandek, males ngadepin kenataan pahit, takut berubah, itu sama pentingnya kayak paham dan ngadepin hambatan eksternal tadi. Kadang-kadang, kita sendiri itu kepiting yang paling kuat nahan diri kita di dalam ember. Kita bagian dari peloton yang nahan diri kita sendiri. Jadi kalau kita coba rangkum inti dari bab ini, poin kuncinya apa aja ya? Jelas banget kalau nyoba nembus batas kecepatan normal dalam hidup itu nggak gampang. Ada banyak lapis resistensi. Betul! Paling nggak ada 4 lapis lah yang disebut penulis. Pertama, tarikan inersia dari tubuh kemanusiaan atau peloton kolektif itu, di mana rasa nyaman dan hemat energi nahan kita buat tetap di arus utama. Kedua, reaksi negatif terhadap si pemecah laju,
di mana kelompok secara aktif nolak atau ngehambat orang yang dianggap terlalu nonjol atau ganggu keadaan. Ketiga, hambatan sistemik berupa regulasi, di mana aturan formal dan birokrasi bisa ngelambatin atau ngehalangin inovasi dan perubahan drastis. Dan keempat, yang kelihatan dari contoh pribadinya, ya hambatan internal kita sendiri, rasa beku, takut, atau malas keluar dari rutinitas yang bikin mati gaya. Paham keempat lapisan ini, rasanya ngasih peta yang lebih jelas ya, kenapa percepatan itu rasanya susah. Ini bukan cuma soal kurang niat atau kurang usaha pribadi aja. Ada gaya-gaya eksternal dan internal yang beneran bekerja ngelawan kita. Dan kesadaran inilah menurut saya, inti kekuatan bab ini. Bukan buat bikin kita pasrah sama hambatan itu, tapi justru sebaliknya. Dengan ngenalin bentuk-bentuk penentangan ini, entah itu datang dari omongan teman, aturan kantor yang kaku, atau kebiasaan nunda kita sendiri, kita jadi lebih waspada. Kita bisa lebih siap mengantisipasi tarikan kepiting atau paham kenapa langkah keluar dari jalur biasa rasanya berat banget. Kesadaran ini senjata pertama buat mulai ngadepin tantangan itu, bukan cuma jadi korban pasifnya aja. Setuju banget, kesadaran ini ngasih kekuatan. Tahu kenapa ada resistensi bisa bantu kita buat nggak gampang kecil hati atau nyalahin diri sendiri melulu pas susah ngejar target ambisius kita. Kita jadi tahu medan perangnya gitu. Tepat. Dan dari kesadaran itu, kita bisa mulai mikir lebih strategis. Gimana caranya dapat dukungan dari peloton yang suportif? Gimana cara ngomongin ide pemecah laju kita biar nggak terlalu ngancem? Gimana ngakalin aturan yang ada secara cerdik atau bahkan coba dorong perubahannya? Atau ya itu tadi, gimana nyiptain ruang lari malam kita sendiri buat refleksi dan nguatin diri dari dalam. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, kita balik lagi ke pengalaman penulis yang nemu slipstreamnya gak disangka-sangka lewat lari malam. Itu bukan hasil rencana time hacking yang canggih kan, tapi muncul dari aktivitas sederhana yang ngasih dia sudut pandang baru. Ini jadi mancing pertanyaan buat Anda renungkan. Ada nggak ya slipstream atau pintu potensial ke arah percepatan yang mungkin udah ada di sekitar Anda sekarang, tapi belum Anda sadari atau gali lebih jauh? Aktivitas apa, ide apa, hubungan apa, atau bahkan kebiasaan kecil apa yang kalau Anda berani coba lakuin di luar rutinitas normal Anda, mungkin bisa jadi katalis nggak terduga yang lontarin Anda maju ke lintasan yang beda dengan cara yang belum pernah Anda bayangin sebelumnya? Di mana letak potensi lompatan kuantum yang tersembunyi dalam keseharian Anda? Wah, pertanyaan yang oke banget buat dibawa pulang dan direnungin nih. Terima kasih sudah nyimak kupasan sumber kita kali ini. Semoga ngasih perspektif baru ya soal tantangan dan peluang percepatan dalam hidup Anda. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.